Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa lagi dalam mata kuliah Manajemen Pemasaran, pertemuan ke-10. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membentuk positioning merek. Ini lanjutan dari pertemuan kita sebelumnya ya, yang membahas tentang bagaimana membentuk dan mengelola merek. Sekarang bagaimana membentuk positioning dari merek itu sendiri. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, kalau kita belajar marketing, kita akan pasti sudah tahu tentang segmentation, targeting, dan positioning atau sering disebut STP ya. Jadi semua strategi pemasaran itu dibuat berdasarkan STP, segmentasi, targeting, dan positioning. Target pemasaran yang efektif mengharuskan pemasar untuk mengidentifikasi dan membuat profil kelompok pembeli yang berbeda dalam kebutuhan dan preferensi mereka. Nah, inilah yang disebut dengan segmentasi. Jadi segmentasi itu bagaimana kita mengidentifikasi dan membuat profil kelompok pembeli yang akan menjadi sasaran kita. Jadi sudah kita profiling ya, kita buatkan profilnya, inilah kelompok sasaran pembeli kita, itu yang disebut dengan segmentasi. Kita mau menjual produk untuk segmen mana gitu ya. Siapa pembeli kita, itu segmennya. Lalu berikutnya adalah bagaimana kita melakukan targeting, yaitu memilih satu atau lebih segmen pasar untuk dimasuki. Jadi segmen pasar mana yang akan kita masuki, itulah targeting. Bisa lebih dari satu. Misalnya kita ingin memilih target segmen anak muda, bisa laki-laki atau perempuan. Anak muda ini kisaran berapa? Nah, ini harus jelas. Mungkin dari remaja misalnya dari umur 17 sampai mungkin 30 misalnya. Nah, ini adalah target kita. Jadi targeting itu adalah memilih satu atau lebih segmen pasar untuk dimasuki. Lalu berikutnya baru kita membuat positioning. Positioning adalah bagaimana kita membuat dan mengkomunikasikan manfaat khusus dari penawaran pasar perusahaan untuk setiap segmen sasarannya. Jadi contoh tadi ya, misalnya produk kita ini untuk anak muda, laki-laki dan perempuan. Di atas 17 tahun sampai 30 tahun. Nah, ini masing-masing target sasaran itu dibuat cara komunikasinya. Bagaimana kita berkomunikasi untuk menarik segmen pasar tadi agar mau membeli produk kita. Itu adalah positioning. Jadi merek itu diposisikan untuk memenuhi kebutuhan dari target pasar kita. Nah, bagaimana cara mengkomunikasikannya itu yang penting. Supaya calon pembeli kita atau target market kita itu memahami bahwa produk yang dibuat itu memang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Jadi targetnya jelas. Nah, pesan yang akan disampaikan juga harus sesuai untuk target pasar yang dituju. Oke, berikutnya ini adalah pengertian positioning, yaitu tindakan merancang penawaran dan citra perusahaan agar mendapatkan tempat khusus dalam pikiran pasar sasaran. Tujuannya menempatkan merek dalam pikiran konsumen untuk memaksimalkan manfaat potensial bagi perusahaan. Dan hasilnya proporsi nilai yang terfokus pada pelanggan. Jadi positioning itu bagaimana kita merancang penawaran dan membangun brand image perusahaan supaya
bisa masuk ke dalam pikiran dari target market. Jadi target market itu aware gitu ya, tahu, oh ini produk memang buat kita. Ditujukan untuk mereka dan brand image-nya bagus gitu ya. Oh ini produknya kayaknya bagus nih. Harus ada image seperti itu. Nah itu adalah positioning. Jadi bagaimana perusahaan bisa merancang penawaran dan brand image yang sesuai untuk target market mereka. Itu adalah positioningnya. Oke, kita lanjutkan berikutnya bagaimana mengembangkan strategi positioning ini. Ada beberapa cara, langkah-langkah yang harus dilakukan ya. Yang pertama, penentuan keanggotaan kategori. Jadi produk kita masuk kategori apa? Nanti kita akan lihat di slide berikutnya. Lalu mendefinisikan asosiasi titik perbedaan atau point of difference. Dan asosiasi titik paritas atau point of parity dengan tepat. Nanti akan dijelaskan di slide berikutnya apa itu point of differentiation dan point of parity. Lalu menetapkan keanggotaan kategori, lalu memilih POD dan POP dan menciptakan POD dan POP. Nanti kita jelaskan lebih lanjut di slide berikutnya. Nah, ini adalah tentang keanggotaan kategori. Keanggotaan kategori maksudnya adalah produk atau sekumpulan produk dengan mana suatu merek bersaing dan yang berfungsi sebagai pengganti yang dekat. Pendekatan umumnya yaitu memberitahu konsumen tentang keanggotaan merek sebelum menyatakan titik perbedaan. Yaitu mengumumkan manfaat kategori produk, membandingkan dengan contoh dan bergantung pada penggambar produk. Jadi kategorinya ini, jadi suatu merek itu kategorinya masuk ke kategori yang mana dan dia bersaing dengan siapa di kategori tersebut. Misalnya ya, kita ambil contoh untuk mobil ya. Mobil mewah misalnya, Mercedes-Benz itu kategorinya mobil mewah. Nah, dia bersaing dengan siapa sih? Ya, saingan dia mungkin BMW gitu. Dulu Volvo ya, sekarang udah nggak ada. Jadi ada BMW, ada Mercedes-Benz dan mungkin ada Audi ya. Nah, itu kategori yang sama mereka. Jadi mereka adalah kategori mobil mewah. Tentu tidak sama dengan misalnya merek Honda atau Toyota itu tidak kategori yang sama. Nah ini jadi strategi positioning itu adalah keanggotaan kategori. Jadi merek kita itu akan masuk ke kategori yang mana? Kalau mau dijual ke target market yang kelas atas, ya berarti masuk ke kategori yang tadi, yang mewah gitu ya, yang memang akan diminati oleh kelas atas. Tapi kalau target marketnya menengah, ya berarti kategorinya harus masuk kategori produk menengah. Gitu. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Strategi positioning berikutnya itu titik perbedaan atau point of differentiation. Adalah atribut atau manfaat yang secara kuat diasosiasikan konsumen pada suatu merek. Dinilai positif dan diyakini tidak dapat ditemukan kesamaannya pada merek pesaing. POD harus mendemonstrasikan keunggulan yang jelas. Asosiasi bisa berupa semua jenis atribut, manfaat, atau emosi. Misalnya, kalau produk Apple itu terkenal karena desainnya. Kalau Nike karena kinerjanya yang bagus, dan Lexus itu karena kualitasnya. Nah, jadi POD atau point of differentiation itu apa yang dilihat oleh konsumen itu yang paling kuat yang diasosiasikan pada merek kita, yang nilainya positif dan nggak ditemukan pada merek yang lain. Contoh di sini misalnya Apple ya, produk-produk Apple itu memang desainnya bagus-bagus, desainnya keren ya, keren, kayak
misalnya laptopnya Apple gitu, MacBook itu desainnya bagus ya, bahannya aja udah beda. Bahannya itu logam ya, bukan plastik gitu. Terus tipis, warnanya juga biasanya perak gitu ya. Nah itu unik, desainnya memang bagus. Apalagi pas dibuka laptopnya itu kelihatan banget bedanya dengan laptop merek yang lain. Jadi keunggulan dari Apple adalah desainnya. Ya termasuk juga nanti kalau udah dicoba itu akan kelihatan bedanya ya. Dari secara operasional atau secara kinerja dia juga mungkin lebih cepat, lebih responsif ya dibandingkan dengan laptop merek lain. Jadi dia cepat dibuka terus dinyalakan itu responnya cepat. Nah itu keunggulan dari Apple. Nah jadi si POD ini atau point of differentiation itu harus mendemonstrasikan keunggulan yang jelas dari merek itu. Apa sih bedanya produk kita? Oh produk kita kuat misalnya, bisa dipakai dalam jangka waktu yang lama. Nah itu salah satu contoh durability berarti ya. Bagaimana produk kita punya keunggulan di daya tahannya gitu. Ada juga yang unggul di desainnya yang menarik. Ada yang juga unggul di harga, mungkin harganya lebih murah dibandingkan yang lain. Itu beberapa contoh point of differentiation. Oke, berikutnya strategi positioning yang lain yaitu titik paritas atau point of parity, POP ya. Adalah asosiasi yang tidak mesti unik untuk merek, tapi dapat dimiliki bersama merek yang lain. Titik paritas kategori yaitu asosiasi yang dipandang esensial oleh konsumen untuk penawaran yang sah dan kredibel untuk produk atau jasa tertentu. Dengan kata lain, merepresentasikan kondisi yang diperlukan tapi belum memadai untuk pilihan merek. Lalu ada titik paritas kompetitif, yaitu asosiasi yang dirancang untuk menegasikan titik perbedaan pesaing. Jadi kita lihat di slide berikutnya. Nah, POP digunakan sesuai dengan kebutuhan perusahaan, yaitu untuk mengumumkan keanggotaan kategori. Yang kedua, untuk menghilangkan point of differentiation pesaing. Jadi ketika suatu produk itu punya point of differentiation, tapi itu bisa disaingi oleh point of parity dari produk lain, karena ternyata ya istilahnya nggak beda-beda jauh ya. Misalnya tadi ada satu produk yang desainnya terkenal karena desainnya yang bagus, yang menarik, yang kekinian gitu, yang up to date. Dia mengklaim bahwa produknya itu punya desain yang bagus. Tapi ternyata desain yang bagus itu bisa disaingi oleh merek lain. Nah itu jadi point of parity gitu ya. Jadinya bedanya nggak begitu kelihatan. Jadi ya kalau bahasa sekarang 11-12 gitu ya. Jadi oh yang lain juga desainnya bagus kok gitu. Nah berarti point of differentiation-nya tidak kuat ya, karena desainnya itu bisa disaingi oleh produk yang lain. Nah banyak atribut dan manfaat pembentuk POP dan POD berkorelasi negatif atau positioningnya tumpang tindih. Nah pemasar harus meyakinkan bahwa hubungan tersebut positif. Nanti kita lihat di slide berikutnya contoh dari hubungan antara POP dan POD ini. Nanti kita lihat ya. Nah ini contoh ya. Contoh korelasi negatif antara atribut dan manfaatnya. Jadi ini yang contoh yang jelek ya. Yang korelasinya negatif. Jadi kayak bertentangan gitu.
Misalnya yang pertama, harga murah tapi kualitasnya tinggi. Nah, ini korelasinya negatif. Karena biasanya dan memang susah juga kalau harga murah itu berkualitas tinggi itu susah. Susah dan ya sepertinya tidak mungkin gitu. Jadi harga murah kalau kualitas sedang mungkin bisa ya, tapi kalau kualitas tinggi ya biasanya harganya mahal gitu. Nah, ini jadi negatif. Katanya ini murah tapi kualitasnya tinggi. Nah, itu meragukan jadinya. Bener gak sih gitu? Harga murah segini kualitasnya bagus gitu. Itu meragukan. Jadi biasanya harganya murah itu kualitasnya ya biasa saja atau ya mungkin sedang gitu, sedang-sedang saja ya, tidak bisa dibilang tinggi. Lalu yang berikutnya kuat dan aman. Lalu berikutnya ini contoh yang makanan ya. Rasa lawan rendah kalori. Jadi ada makanan yang wah rasanya enak, mantap gitu, tapi kalorinya rendah. Nah, ini agak agak bertentangan. Biasanya yang rasanya itu enak, rasanya itu bagus atau nyaman di lidah misalnya, itu kalorinya tinggi. Sementara yang rendah kalori biasanya rasanya kurang gitu ya. Karena biasanya yang rendah kalori agak hambar, rasanya nggak kerasa lah gitu ya. Nah, ini contoh ya, contoh dari korelasi yang negatif. Ini kita bahas ininya aja ya. Contoh lagi ya, dari sisi pengadaan barangnya ya atau distribusi barang. Jadi ada produk yang katanya bisa ditemukan di mana-mana, tapi dia bilang itu eksklusif. Nah, itu jadi rancu juga. Kalau bisa ditemukan di mana-mana, berarti dia tidak eksklusif dong. Kalau eksklusif itu artinya terbatas ya, hanya bisa didapatkan di tempat tertentu. Nah, ini contoh ada produk-produk tertentu yang hanya dijual di tempat khusus ya, di tempat tertentu saja. Tidak bisa di tempat yang lain gitu belinya. Jadi belinya hanya di tempat tertentu. Nah, itu produk yang eksklusif. Tapi kalau di satu sisi dia bilang bisa ditemukan di mana-mana, tapi dia eksklusif ya jadi aneh. Terus eksklusifnya apa dong kalau ada bisa ditemukan di mana-mana? Nah, ini adalah contoh korelasi yang negatif. Lalu ada bervariasi lawan sederhana. Jadi katanya produknya bervariasi gitu ya. Tapi di sisi lain dia bilang sederhana. Jadi biasanya kalau bervariasi itu ininya tidak sederhana ya. Karena sederhana itu biasanya hanya satu model gitu ya. Hanya satu tampilan saja. Sementara kalau bervariasi itu punya banyak varian ya, banyak pilihan gitu. Nah, ini contoh korelasi yang negatif antara atribut dan manfaat. Jadi ini harus positif harusnya tadi ya. Jadi kalau harganya murah ya kualitasnya sedang gitu. Kalau kualitasnya mau tinggi ya biasanya harganya lebih mahal. Jadi biar pesannya itu nyambung gitu ya dan konsumen akan merasa pas gitu ya. Jadi jangan berlebihan. Kalau bilang wah harganya murah tapi ini kualitasnya paling bagus, kayaknya orang nggak akan percaya gitu ya. Nah, ini contoh dari korelasi yang negatif. Berikutnya itu strategi diferensiasi. Nah, ini ada teori dari Michael Porter ya tentang competitive advantage ya atau keunggulan kompetitif, yaitu kemampuan perusahaan untuk bekerja dalam satu atau lebih cara yang tidak dapat atau tidak akan disamai oleh pesaing. Jadi perusahaan itu punya keunggulan tersendiri. Nah, itu disebut dengan keunggulan kompetitif atau competitive advantage ya. Nah, keunggulan kompetitif harus bertahan lama dan keunggulan kompetitif diterjemahkan menjadi keunggulan untuk pelanggan.
Nah, ini contohnya ada beberapa dimensi diferensiasi ya. Misalnya diferensiasi personel. Contohnya di Singapore Airlines, GA ini General Electric ya, terus ada Pizza Hut. Dia itu ya personelnya yang unggul, SDM-nya ya. Jadi pelayanannya bagus. Ya, di Singapore Airlines, salah satu perusahaan penerbangan yang paling bagus di dunia, itu SDM-nya bagus. Jadi pelayanannya eh, nyaman gitu ya. Si konsumen diperlakukan dengan sangat baik. Nah, jadi keunggulannya ada dari sisi SDM-nya, dari sisi personelnya. Akhirnya menghasilkan jasa yang baik untuk konsumen, dan itu yang disukai oleh konsumen. Yang kedua, diferensiasi saluran. Maksudnya ini saluran distribusi ya. Nah, ini contohnya Indomaret dan Alfamart. Jadi dia ini adalah salah satu distributor atau channel saluran penjualan ya yang tersebar di seluruh Indonesia gitu ya. Dari kota besar sampai kota kecil, sampai kadang di kampung pun ada Indomaret dan Alfamart. Jadi kalau kita punya produk dan masuk ke jaringan atau saluran penjualan Indomaret dan Alfamart, itu bisa tersebar ke seluruh Indonesia dengan mudah ya. Nah, berikutnya ada diferensiasi citra atau image ya. Jadi dia keunggulannya di image-nya. Contoh ini Marlboro ya. Marlboro merek rokok dari Amerika, itu kesannya kalau kita lihat juga iklan-iklannya dulu ya, sekarang udah saya nggak tahu, jarang kelihatan nih. Mungkin jarang terlihat di Indonesia sekarang iklannya. Marlboro itu identik dengan laki-laki yang macho gitu ya, yang gagah, yang jantan ya. Dulu sih banyak iklannya pakai koboi gitu ya, pakai koboi yang naik kuda, terus pakai baju koboi, sepatu boot, topi koboi ya. Terus ada juga iklannya yang pakai motor Harley Davidson ya, pengendara laki-laki yang gagah pakai motor Harley Davidson, pakai jaket kulit, pakai kacamata hitam. Nah, itu image dari Marlboro ya, rokok untuk laki-laki yang jantan gitu. Dulu seperti itu ya. Yang berikutnya Hyatt Regency, ini hotel kelas atas. Ya, itu biasanya hotel mewah ya. Nah, ya, image-nya seperti itu. Ini hotel untuk kalangan menengah atas yang mewah, yang pelayanannya bagus gitu, dan fasilitasnya juga banyak gitu. Nah, itu adalah strategi diferensiasi. Jadi bagaimana suatu produk itu punya keunggulan yang berbeda daripada produk lain ya. Itu competitive advantage atau keunggulan kompetitif. Oke, berikutnya kita akan membahas tentang siklus hidup produk. Ini pandangan strategisnya ya, bahwa produk itu mempunyai usia yang terbatas. Penjualan produk melalui tahapan yang berbeda-beda. Setiap tahap mempunyai tantangan, peluang, dan masalah yang berbeda bagi penjual. Nah, ini tahapannya ini yang disebut dengan produk life cycle ya. Mungkin teman-teman semua sudah sering mendengar, sering melihat grafik ini ya, bagaimana tahapan dari suatu produk. Jadi tahapan produk itu dimulai dari tahap 1, yaitu introduction atau pengenalan. Nah, jadi produk mulai dikenalkan ke pasar gitu ya. Dan biasanya ini masih dari bawah ya. Ya, karena dia baru mulai dikenalkan, lalu setelah pengenalan lalu masuki masa grow atau pertumbuhan. Dia akan mulai naik ya, penjualannya naik, dan di terakhir itu ada terakhir yang ketiga ini ya. Ada maturity atau kedewasaan. Dia berada di atas ya. Di puncak kejayaan, di puncak atau pemegang target pasar yang banyak gitu ya, artinya dia menguasai pasar. Nah, itu di maturity ya, atau kedewasaan. Dan di bagian akhir baru decline. Decline ini penurunan.
biasanya setelah ada di puncak ya bisa turun gitu atau decline. Nah, ini masa ketika produk sudah turun penjualannya dan popularitasnya juga menurun ya. Karena tidak selalu produk itu bisa terus-terusan menguasai pangsa pasar. Nah, di sini sebutkan laba naik dan turun pada berbagai tahap siklus hidup produk. Jadi memang ya tidak selalu untung besar gitu. Ini contohnya seperti ini ya. Di tahap awal kalau dia naik itu untungnya masih kecil nih, lihat gap sini yang merah ini adalah revenue atau keuntungan pendapatan gitu ya. Sementara yang hijau adalah profit atau keuntungan ya. Revenue ini pendapatan. Nah, jadi biasanya ya profitnya naik seiring dengan naiknya juga produk ke tahap berikutnya gitu ya. Jadi kan introduction nih dia mulai nanjak, di grow ini dia mulai semakin menanjak dan dia mencapai puncaknya di sini di maturity dan berikutnya dia akan turun. Nah, ini profitnya dia ya ikut turun juga otomatis ketika penjualannya turun. Nah, produk memiliki strategi pemasaran, keuangan, manufaktur, pembelian, dan SDM yang berbeda dalam setiap tahap siklus hidup. Jadi setiap tahapan ini strateginya akan berbeda. Nanti kita lihat di slide berikutnya. Nah, di sini tahap dalam product life cycle ya, dalam siklus hidup dari suatu produk. Nah, ini kita bahas dulu yang introduction nih, pengenalan. Ketika suatu produk itu baru muncul, maka biasanya penjualannya rendah, itu udah jelas lah, karena masih baru, belum dikenal banyak oleh masyarakat. Lalu biaya per konsumen tinggi, karena yang penjualannya rendah otomatis biayanya tinggi. Lalu labanya masih negatif ya, masih belum untung, karena masih tahap pengenalan. Lalu pelanggannya itu masih inovator, masih orang yang baru mencoba ya, inovator ini. Yang pelopor gitu ya, pelopor yang mencoba produknya. Lalu dari sisi pesaing dia masih sedikit. Kenapa? Karena ya masih baru ya. Lalu tujuan pemasarannya adalah menciptakan produk awareness and trial. Jadi tujuan pemasarannya adalah di tahap ini adalah bagaimana masyarakat bisa aware, bisa sadar tentang adanya produk ini dan mau mencoba. Ya, trial, mau mencoba. Lalu berikutnya memasuki tahap yang kedua, yaitu grow atau pertumbuhan. Di sini penjualan meningkat dengan cepat, lalu biaya per konsumennya sedang, ya karena penjualannya sudah meningkat, biaya konsumen yang tadinya tinggi itu bisa berkurang ya, jadi sedang. Lalu laba atau keuntungan juga udah mulai ada dan meningkat, ya karena penjualannya udah banyak. Lalu si pelanggannya itu adalah early adopters, yang yang orang yang mengadopsi yang awal gitu ya, yang tadi mencoba-coba produk. Nah, di sini udah mulai banyak nih yang nyoba produknya, jadi udah mulai dikenal. Lalu pesaingnya itu jumlahnya meningkat. Nah, biasanya ketika produk sudah dikenal, itu akan pesaingnya akan muncul ya, akan ada pesaingnya. Dan ini pesaingannya dimulai meningkat. Dan tujuan pemasaran di tahap ini yaitu memaksimumkan pangsa pasar. Jadi bagaimana pangsa pasarnya itu meningkat ya. Lalu di tahap berikutnya yaitu tahap kedewasaan atau maturity, dia ada di puncak penjualan. Tadi paling tinggi ya di grafiknya itu. Dia udah produknya nih udah semakin dikenal dan semakin banyak dibeli orang ya. Maka ini mencapai puncak penjualan. Jadi otomatis biaya per konsumennya rendah, tapi labanya tinggi ya, keuntungannya besar sekali di sini. Lalu pelanggannya itu middle majority, jadi mayoritas ya. Jadi orang-orang sudah banyak yang pakai produk ini.
Lalu pesaingnya jumlahnya tetap, meski mulai menurun karena tadi kita udah ada di puncak nih di sini. Ya, jadi saingannya sedikit. Lalu tujuan pemasarannya yaitu memaksimumkan laba dan mempertahankan pangsa pasar. Lalu di tahap yang keempat yaitu decline, penurunan. Nah, tidak selamanya kita akan bisa berada di puncak. Jadi biasanya kalau tidak berhati-hati itu akan turun penjualannya. Nah, di decline ini otomatis ya penjualannya turun, lalu biaya konsumen masih rendah sebenarnya. Lalu keuntungan masih ada, tapi jumlahnya menurun dibandingkan yang di tahap berikutnya. Lalu berikutnya juga pelanggannya sudah banyak ya. Lalu dari sisi pesaing jumlahnya menurun. Nah, ini strateginya adalah mengurangi biaya dan memerah merek tersebut. Artinya bagaimana bisa supaya tetap untung ya. Jadi biayanya dikurangi, biaya operasional itu dikurangi dan bagaimana masih bisa mengambil keuntungan dari merek tersebut ya. Walaupun tadi udah menurun tapi masih dibeli orang ya. Cuma jumlahnya tidak sebanyak ketika dia berada di puncak. Berikutnya di bagian terakhir nih, slide terakhir, bagaimana strateginya? Nah, strategi di tiap tahapan dari product life cycle ini. Yang pertama ketika di masa pengenalan dulu ya, introduction tadi, strategi produknya itu menawarkan produk yang dasar, yang masih basic ya, yang produk standar lah gitu. Lalu harganya masih mengenakan tambahan biaya ya karena ininya masih perlu biaya besar ya untuk promosi dan lain-lain. Lalu membangun distribusi secara selektif di sini. Lalu dari sisi iklan membangun kesadaran produk ya tadi ya, awareness ya dimunculkan. Membangun kesadaran produk di antara pengadopsi awal dan penyalur. Lalu berikutnya promosi penjualan dilakukan secara besar-besaran untuk membuat pelanggan mencoba atau trial tadi ya. Jadi promonya digencarkan nih di tahap awal ya, namanya juga masih pengenalan ya, maka memang perlu ada upaya yang maksimal ya secara promosi untuk mengenalkan produknya karena ini masih baru. Nah, ketika produk sudah mulai tumbuh, maka produknya itu harus ditawarkan perluasan produk, layanan dan jaminan. Jadi produknya itu ditambah variasinya ya. Variasi produknya ditambah, pelayanannya juga ditingkatkan, lalu ada jaminannya, ada garansi. Lalu harganya, nah harganya bagaimana untuk penetrasi pasar. Jadi supaya produk lebih diterima di pasar, itu harganya mungkin bisa diturunkan atau dikasih promo-promo ya, promo atau diskon atau apapun ya yang menarik konsumen dari sisi harga. Ya beli satu dapat dua misalnya kayak gitu, itu salah satu untuk menarik pembeli ya. Lalu dari sisi distribusi yaitu membangun distribusi yang intensif. Lalu yang keempat membangun kesadaran dan minat di pasar massal. Dan yang kelima mengurangi promosi untuk memanfaatkan permintaan konsumen yang besar. Jadi promosinya dikurangi nih karena sudah mulai tumbuh ya. Nah, berikutnya itu tahap ketiga itu kedewasaan atau maturity. Maka produknya didiversifikasikan merek dan model barangnya. Sudah mulai didiversifikasi ya, divariasikan ya. Lalu harganya itu bagaimana supaya bisa menyamai atau mengalahkan pesaing. Mungkin bisa dijual lebih murah atau tadi ada diskon-diskon ya. Lalu membangun distribusi yang lebih intensif. Lalu di sisi iklannya yaitu menekankan perbedaan dan manfaat dari mereknya. Dan dari sisi promosi penjualan yaitu naik. Ya, promosi penjualannya naik untuk mendorong agar
pelanggan pindah merek ke merek yang kita promosikan ya. Nah, di tahap terakhir, tahap penurunan, yaitu ketika terjadi penurunan, apa yang harus dilakukan? Yaitu yang pertama dari sisi produk, yaitu membuang produk yang lemah. Jadi produk yang kurang laku, yang kurang diminati pasar, itu dibuang aja. Dibuang dalam arti yang nggak usah dijual lagi gitu ya. Jadi kita batasi. Yang kita jual adalah produk-produk yang kuat pangsa pasarnya ya. Jadi yang lemah, yang kurang laku, ya nggak usah dijual lagi. Lalu dari sisi harga, yaitu strateginya itu dengan menurunkan harga. Karena lagi turun nih, supaya bisa dibeli lagi atau bisa diminati lagi, harganya diturunkan. Lalu distribusi menjadi selektif, menutup gerai yang tidak menguntungkan. Jadi distribusinya dibatasi. Jadi yang gerai-gerai atau toko-toko yang tidak menguntungkan ya ditutup aja. Biar nggak menambah biaya ya. Jadi kalau gerainya banyak sementara penjualan kurang, itu kan biayanya besar, biaya operasional ya. Nah, untuk mengurangi biaya, jadi gerai-gerai yang tidak menguntungkan ditutup dulu. Lalu dari sisi iklan, itu mengurangi iklan untuk mempertahankan pelanggan yang sangat loyal. Jadi iklannya dikurangi. Karena penjualan juga lagi turun nih kalau di tahapan ini. Lalu promosi penjualannya itu mengurangi promosi ya. Promosinya dikurangi sampai tingkat minimal. Jadi ya seminim mungkin ya promosinya. Yang penting tetap ada ya, karena biar masyarakat tahu bahwa produk ini masih eksis. Cuman tidak sejor-joran sebelumnya ya. Jadi biaya promosinya ditekan ini mungkin ya, seminim mungkin. Nah, ini adalah strategi dari merek, promosi merek, dilihat dari siklus siklus kehidupan produknya gitu ya. Nah, strateginya beda-beda nih ketika masih di pengenalan, sudah tumbuh, sudah masuk tahap dewasa atau sudah mengalami penurunan, ini berbeda-beda strateginya. Nah, ini saja mungkin yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Bagaimana melakukan positioning merek ya. Itu yang dipelajari dalam pertemuan kali ini. Baik, kita cukupkan pertemuan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.